Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala 'ala 'abdihi kitaban 'ajaba fihi min kulli syai'in hikmatun wa naba. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ashrafil khaliqati 'ajaban wa 'araba wa azkahum hasaban wa nasaba wa ala alihi wa ashabihi sadatin nujaba. Amma ba'da. Yang terhormat para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus panjenenganipun Bapak Kiai Haji Dr. Andes Sayakhuddin Zuhri MPD selaku Dewan Pembina Rumah Tahfidz Quran Al-Fat, panjenenganipun Bapak Al-Ustadz Mu'arif Mansur Al-Hafidz selaku Dewan Pembina Rumah Tahfidz Quran Al-Fat, panjenenganipun Ibu Rosmiati SS selaku Pembina Rumah Tahfidz Quran Al-Fat. Yang terhormat Dewan Asatid wal Asatidah Rumah Tahfidz Quran Al-Fat, dan yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri Rumah Tahfidz Quran Al-Fat, yang kami sayangi dan yang kami banggakan anak-anak santri Rumah Tahfidz Quran Al-Fat, dan segenap hadirin yang berbahagia. Al-Quran adalah kalam mukjizat paling agung yang tak lekang oleh zaman, menjadi pedoman kehidupan bagi orang yang beriman. Lantunan ayat-ayatnya mampu mendamaikan hati setiap insan, menggugah jiwa dan raga untuk selalu bersyukur kepada Allah Sang Maha Rahman atas selenggaranya Haflatul Imtihan Wisuda Tahfidz Juz 30 dan Tahsin Junior. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga selalu tercurahkan kepada Sayyidina Fasihul Lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang syafaatnya selalu kita nantikan. Hadirin yang kami muliakan, saya selaku MC akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara ketiga kalam ilahi, acara keempat sambutan-sambutan, acara kelima sholawat syair Quran, yang keenam prosesi khutmul Quran wisuda santri Tahsin Junior, yang ketujuh prosesi khutmul Quran wisuda santri Tahfidz Juz 30, yang kedelapan penampilan santri kelas Al-Qudus dan As-Salam, yang kesembilan tausiah, 10 prosesi wisuda santri Juz 30 dan santri Tahsin Junior, yang ke-11 penampilan santri kelas Al-Malik, yang ke-12 pengumuman hasil ujian semester tahun ajaran 2023-2024 dan apresiasi santri yang melalui ujian dengan baik, yang ke-13 penutup, dan yang terakhir sesi foto. Hadirin yang kami muliakan, marilah acara pada hari ini kita buka dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah, dengan harapan semoga acara ini berjalan dengan lancar. Ala hadihin niyah wa ala ma nawu salafus sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Untuk seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Untuk santri kelas Ar-Rahman dan Ar-Rahim dipersilakan untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Kalamun qadimuna yumallu Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Untuk seluruh hadirin persilakan untuk duduk kembali. Pembacaan kalam ilahi oleh Ananda Syuhada Zamzami. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انفذوا فانفذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم
والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Terima kasih kepada Ananda Syahada Zamzami. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama, sambutan Dewan Pembina Rumah Tahfidz Quran Al-Fat oleh Bapak Kiai Haji Dr. Andes Sayakhuddin Zuhri MPD. Kepada beliau kami persilakan tempat dan waktunya dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa ashabihi wa man walaha ba'du. Ketua Yayasan Al-Fatah Rumah Tahfidz Quran Al-Fatah, Ibu Rosmiati, sarjana sosial, sarjana sastra, yang saya muliakan pembina Rumah Tahfidz, yakni Syekh Farhan Robbani, yang saya muliakan pembina Al-Quran di Rumah Tahfidz ini, dan ini Bapak calon haji Muharif Mansur yang senantiasa membimbing membina kami baik bacaannya atau tahfidnya. Bapak Ibu wali santri yang saya muliakan, anak-anakku, para santri yang alhamdulillah hari ini di wisuda tahfidz 30 juz. Hari ini tahfidz 30 juz, dan mudah-mudahan beberapa hari kemudian, bulan kemudian atau tahun kemudian, tahfidz 30 juz dibalik juz 30, nanti ke depan anak-anak kita hafal 30 juz, tinggal dibalik aja. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah. Kedua, kita sampaikan salawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kami semua di sini diberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Kenikmatan yang alhamdulillah, kenikmatan yang tidak terukur. Kenapa tidak terukur? Karena anak-anak kita insya Allah menjadi hafidh-hafidhoh, amin. Amin. Perlu dipahami, perlu dimengerti bahwa
Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an. Sebagus-bagus kalian adalah yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan yang mengajarkannya. Jadi di dunia ini tidak ada yang terbaik. Yang terbaik itu adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Alhamdulillah, saya dengar tadi asatirnya pada hafal Quran semua. Alhamdulillah, malah ada yang lagi belajar qiraat sab'ah sama Kiai Muarif Mansur. Insya Allah nanti bisa ditularkan kepada anak-anak kita. Saya sudah mendengar tadi salah satu yang baca Al-Quran, yakni Nak Zamzami. Apakah itu termasuk yang diwisuda hari ini? Tapi dari busananya kelihatannya yang diwisuda hari ini. Jumlah yang hafal 30, yang juz 30 berapa orang? Ada 5 orang. Alhamdulillah. Kemarin 3 orang ya? Berapa? Kemarin 4 orang. Tahun kemarin 4 orang, sekarang naik 20%. yakni 5 orang, alhamdulillah. Dan juga di sini ada tahsin junior. Berarti bocahnya masih junior pisan. Masih apa, usia berapa? Usia kurang dari 5 sampai 5 tahun. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang saya muliakan, tentu dalam hadis disampaikan gini, orang yang senang baca Quran, senang, itu akan membawa ke tempat surga 2 orang. Amin. Kalau yang hafal Al-Quran walaupun masih hanya juz 30, orang itu akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya di surga. Amin. Dan membawa paling sedikit 12 orang. Jadi hafidh-hafidhah itu membawa keluarganya ke tempat kenikmatan nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini nih salah satu taman surga. Ini adalah salah satu taman surga dari yang diberikan Allah kepada kita di Kampung Tambak, Desa Tambak di perbatasan pisan. Jadi ini insya Allah jadi taman surga benar-benar. Kelak akan melahirkan beberapa anak-anak yang menjadi anak-anak yang bertakwa, bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Karena Allah juga berfirman kepada kita. Pertama, firman-Nya yang disampaikan adalah kalian takut kalau kalian akan meninggalkan dzurriatan di'afa, dzurriyah yang lemah imannya, lemah ilmunya, lemah fisiknya, lemah akhlaknya. Mudah-mudahan anak kita semua kuat fisiknya, kuat ilmunya, kuat imannya, dan insya Allah memiliki akhlak yang mulia. Tadi pada muqaddimah Nak Zamzami menyampaikan ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, bahwa Allah akan mengangkat derajat hamba Allah yang beriman. Siapa sih yang beriman tuh? Hamba yang beriman, kalau kita lihat dari ta'rifnya, batasannya adalah tasdiqun bil jinan, iqrarun bil lisan, wa af'alun bil arkan. Iman itu di dalam hatinya membenarkan, membetulkan bima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Iman itu iqrarun bil lisan, disampaikan dengan lisannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa af'alun bil arkan, dan tidak tanggung-tanggung akan mengamalkan dengan bentuk perbuatan. Dan Allah udah janji, makana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Janjinya, siapa orang yang mengharapkan bisa bertemu Allah di surga Allah, amin, kuncinya adalah falyamal amalan sholihan, maka orang itu adalah beramal dengan banyak amal solehnya. Insya Allah anak-anak generasi kita ini ke depan menjadi pionir, menjadi orang yang terdepan, menjadi orang yang as-sabiqun al-awwalun di dalam masalah ketakwaan, keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih kecil sudah diajari belajar ngaji. Belajar tadi disebutkan juga akidah, nggak tanggung-tanggung. Akidahnya adalah aqidatul awam. Abda'u bismillahirrahmani. Terus tadi tuh Abda'u bismillahirrahmani daimil ihsani. Terus lahi dimil awali la ila tahawuli salatu wassalamu sarmada qad wahada bihi wa man luar biasa. Dia ajari akidah keimanan supaya kuat benar-benar bahwa tidak Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai nanti dikenalkan bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana sifat-sifat Nabi, bagaimana sampai kepada jumlah malaikat, jumlah Nabi, yakni yang 25 itu wajib diketahui. Hum Adamun Idrisun Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahimu kullun muttaba. Alhamdulillah anak kita kenalkan dengan akidah yang kuat. Aqidatul awam. Awam itu untuk am sebenarnya, untuk umum, untuk semua. Tapi alhamdulillah anak kita kenal dengan aqidatul awam. Insya Allah kuat imannya, insya Allah juga kuat ilmunya. Belajar Al-Quran itu kuat ilmu. Punten, sampai Kanjeng Nabi Muhammad menyampaikan gini, kalau ada orang baca Al-Qurannya saja belajar itu masih belekak-belekuk, itu sampai Kanjengnya mengatakan pahalanya 2 kali lipat. Belajar Al-Quran, belajarnya apa tadi? Ya tata'ta'u. Ya tata'ta'u itu bahasa Indramayunya belekak-belekuk. Itu pahalanya 2 kali lipat daripada yang lancar. Orang yang lancar tuh pengen nggak pahalanya sama dengan yang apa tadi tuh? Yang terbata-bata. Kalau pengen keringetnya harus sama keluarnya. Karena itu, kenapa kok keringetnya harus sama? Artinya Allah melihat kepada tingkat usahanya, Allah melihat kepada tingkat upayanya. Insya Allah anak-anak kita bukan berarti kudu belekak-belekuk baik, bukan berarti disuruh terbata-bata saja, tetapi terus berusaha untuk bisa lancar dan insya Allah menjadi hafidh ke depan. Amin ya rabbal. Mungkin namanya sambutan, sambutan nanti ada yang tausiah,
yang tausiah itu insya Allah Kiai Abdul Karim. Mudah-mudahan segera bisa hadir di sini. Kalaupun mungkin nanti tidak datang, mungkin insya Allah saya isi, tetapi yang berkaitan berhubungan dengan masalah Al-Quran ini hanya sifatnya sambutan aja. Dan selamat kepada anak-anak yang diwisuda. Kalau yang tahsin berapa orang? 10 yang tahsin, kemudian 5 yang berarti 15 jumlah yang wisuda. Namun mohon Bapak Ibu untuk menyempurnakan supaya acara ini benar-benar mendapatkan barokah dari Allah. Kita baca sholawat, nggak usah banyak-banyak, 3 sholawat saja. Sholawat tibil qulub supaya sehat-sehat semua, amin. Sholawat busro, mudah-mudahan insya Allah senang terus dunia akhiratnya. Dan yang terakhir sholawat Jibril. Kita baca sholawat tibil qulubi wa dawaiha. Gimana mulainya tuh gimana? Sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Anak-anak ikut. Fiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Sekali lagi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubah wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Mangga disuun berdiri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, marhaban ya Nuh, marhaban jadal, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairu da'i. Ya Nabi Salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, faghfafat minhul
syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus sudur. Allah ya salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah salam Nabi Muhammad. Mangga lenggah kembali duduk. Mungkin itu sebagai muqaddimah, sebagai sambutan dari atas nama pembina Yayasan Rumah Tahfidz Al-Quran Al-Fatah. Sekilas mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah ila sabilil haq. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya kepada Bapak Dr. Anda Saifuddin Zuhri MPD. Sambutan selanjutnya, sambutan pembina Rumah Tahfidz Quran Al-Fat oleh Bunda Arsyad. Kepada beliau waktu dan tempatnya kami persilakan dengan segala hormat. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Pembina Rumah Tahfidz Al-Fat, yang terhormat Ketua Yayasan Visi Quran Madani Indonesia, dan yang kami hormati seluruh wali santri, para pengajar, dan seluruh santri yang kami cintai dan kami sangat banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wad din wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas setiap rahmat, karunia, kasih sayang yang tidak pernah bisa kita hitung jumlahnya ada berapa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tak lupa pula kita kirimkan salam dan sholawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan kita dalam hal apapun di kehidupan kita. Tetap kompas kita adalah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jalan kita salah satunya mengenal Quran melalui Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini adalah wisuda kedua yang dilaksanakan oleh Rumah Tahfidz Al-Fat yang kita selenggarakan dari tahun lalu, dan alhamdulillah tahun ini itu mengalami peningkatan. Jumlah wisudawan tahun lalu itu sebanyak 3 orang santri, dan tahun ini alhamdulillah 5 orang santri untuk juz 30, dan ada 10 anak dengan usia paling besar 7 tahun dan paling kecil 5 tahun. Dengan ridho dan rahmatnya Allah berhasil menyelesaikan Iqra 6-nya dan sudah berada di tahapan baca Quran dengan waktu tempuh belajar di kelas junior itu maksimal 2 tahun, dan di kelas privat itu maksimal 1 tahun, dan di kelas privat ada yang berhasil mampu menyelesaikan Iqra-nya itu cuman 7 bulan. Program ini adalah program yang baru di Rumah Tahfidz Al-Fat. Dengan izin Allah pula, dengan tenaga dan pikiran yang Allah anugerahkan kepada kami berusaha semaksimal mungkin untuk menggali metode-metode apa yang pas untuk dipakai buat anak-anak usia di bawah 7 tahun. Karena kami mempunyai tagline bahwa cinta Quran itu harus sejak dini. Kalau Bapak Ibu berbondong-bondong meleskan anak Bapak Ibu kalistung, kenapa Qurannya terlewatkan? Padahal yang paling penting yang harus dikenalkan sejak dini ya adalah kalamnya Allah. Harapan kita dengan zaman sesemraut ini, kita tetap berada di jalan kebaikan. Ikhtiar kita adalah di anak-anak kita. Anak-anak kita adalah yang
mungkin anak kita butuh kita karena doanya, tapi setelah itu kita yang butuh anak-anak kita karena doanya pula. Karena satu-satunya harapan kita ketika menghadap ke Allah itu doa anak-anak yang soleh. Bagaimana kita menghasilkan anak-anak yang soleh kalau sejak dini itu tidak disentuhkan dengan apa yang mengenalkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan saksikan anak-anak itu akan membaca Quran, dan Bapak Ibu bisa saksikan insya Allah dengan kualitas bacaan yang anak-anak itu akan tahu di mana letak kesalahannya tanpa kita kasih tahu. Persoalannya cuma tinggal satu, pengelolaan nafas, karena memang usia 7 tahun bahkan di bawahnya itu nafasnya masih sangat pendek. Jadi tugas kita berikutnya adalah memperbaiki nafas anak-anak tersebut. Harapannya kalau tahun-tahun sebelumnya kita menerima anak SD, dari hasil evaluasi ternyata kalau anak SD baru belajar Quran di usia SD kelas 3 itu menghafalnya itu agak lama. Jadi di kelas 6 itu bahkan belum ada beberapa yang belum bisa mencapai 1 juz. Nah, dengan program baru ini harapan kita dan tetap mengharap ridhonya Allah, di kelas 3 SD itu anak-anak sudah menghafal 1 juz. Karena yang ada sekarang hafalan yang paling sedikit itu di surat Al-Adiyat, dan hafalan yang tertinggi ada di surat Al-Fajr, anak usia 7 tahun. Kemudian kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah ridho mengamanatkan anak-anak Bapak Ibu untuk belajar di Rumah Tahfiz Al-Fat. Kami mohon maaf jika selama ini masih banyak kekurangan, tapi mohon doanya untuk kami terus mengevaluasi diri, memperbaiki semua sistem, memperbaiki semua kualitas pengajar, karena berkualitasnya pengajar itu akan membentuk santri-santri yang berkualitas. Kemudian pesan buat santri yang wisuda hari ini, belajar Quran itu nggak ada selesainya sampai meninggal. Bapak Ibu bisa saksikan Ustadz Muarif Mansur, beliau adalah seorang penghafal, dan sampai hari ini beliau itu masih belajar bolak-balik ke Tegal Gubuk. Seorang penghafal aja tuh masih belajar sampai hari ini. Ya apa kabar diri kita kalau kita nggak belajar? Ya apa yang akan kita bawa menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan Quran itu sebegitu nikmatnya, sampai hari ini tuh kita tuh nggak mau berhenti belajar. Kemudian kami informasikan juga, alhamdulillah tahun ini ada 3 santri kami yang akan masuk pondok pesantren. Yang pertama telah diterima di pondok pesantren Al-Multazam Kuningan. Yang kedua telah diterima di pondok pesantren Bina Insan Mulia Cirebon. Dan yang ketiga insya Allah akan mondok di pondok pesantren Kebun Jambu Babakan Ciwaringin. Kita doakan sama-sama dan titip buat seluruh santri yang hari ini wisuda, titip ya, untuk minta tolong untuk selalu mendoakan orang tua, kemudian para guru di setiap sujud terakhir, dan setiap hafalan Qur'annya bertambah, dan setiap baca Qur'an. Karena salah satu cara kita buat berbakti kepada orang tua, buat berterima kasih kepada para guru adalah melalui doa. Dan terakhir kami mohon doa Bapak Ibu untuk selalu mendoakan Rumah Tahfiz Al-Fat mengalami perkembangan yang signifikan, kemudian terus dalam naungan rahmat dan kasih sayangnya Allah. Karena tanpa doa, tanpa dukungan moral maupun moral, kami tidaklah sesuatu yang apa-apa. Mohon maaf atas semua kekurangan kami selama mengajar santri. Kami terima semua saran, evaluasi Bapak Ibu untuk perbaikan bersama, untuk kemajuan bersama. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Arsyad. Acara sambutan yang ketiga, sambutan perwakilan wali santri oleh Ibu Siska Kartika SE. Kepada beliau kami persilakan waktu dan tempatnya dengan segala hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan ke hadrat Ilahi Robbi. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di halaman Tahfiz Quran Al-Fat dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salawat kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini satu kebanggaan saya diberi kesempatan mewakili wali santri yang di rumah Tahfiz Al-Fat. Dan hari ini pun juga anak saya di wisuda. Terima kasih Bunda, kami ucapkan mewakili wali santri kepada Rumah Tahfiz Al-Fat yang sudah mendidik anak kami, dan semoga menjadi cahaya dan penerang untuk nanti perjalanan anak kami di masa depannya. Dan tentunya kita orang tua mengharapkan insya Allah anak-anak kita nanti memberikan mahkota terindah ya Ibu ya di akhirat kelak. Semoga ini investasi yang terbesar kita ibu-ibu semuanya ya. Dan tentunya harapan kami Rumah Tahfiz Al-Fat ini akan mempunyai bangunan sendiri, akan mempunyai tempat tersendiri yang tentunya akan lebih banyak lagi tahfiz Quran yang akan dihasilkan, dan tentunya jadi kebanggaan khususnya kita wali murid dan tentunya umumnya masyarakat Indramayu. Kita doakan ya Bu ya bersama-sama ya, dan kita akan selalu support terhadap Rumah Tahfiz Al-Fat. Dan sekali lagi Bunda Ocha dan semua manajemen Rumah Tahfiz Al-Fat, terima kasih atas didikannya, bimbingannya. Tolong tidak henti-hentinya mendidik anak kami untuk menghasilkan generasi Al-Quran yang memang cinta Al-Quran. Saya punten tidak bisa panjang lebar karena saat ini pun saya ada jadwal juga ya ibu-ibu ya di ada job expo di Sport Center. Jadi saya tidak bisa berlama-lama di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan tentunya saya mewakili wali santri mengucapkan dan mendoakan Rumah Tahfiz Al-Fat untuk lebih baik lagi, untuk lebih menghasilkan tahfiz Quran yang hebat-hebat di masa depan, yang bisa dibanggakan baik di akhirat, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian saya sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siska Kartika SE atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan sholawat syair Quran oleh anak-anak kelas Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalamun qadirullah yumalu samamu ada zahan qawli wa fi'li wa niyati bi ashtafi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullahi wasallam ala man uhiyal Quran. Salatullahi wasallam ala man uhiyal Quran wa
kebersamaan, dapat rahmat dari Yang Rahman. Barang siapa yang hafal Quran, nilai-nilainya diamalkan, orang tuanya diselamatkan, mahkota indah yang berkilauan. Jika selesai mengaji, tutuplah mushaf yang suci, benarkan bahasa sang ilahi, tanda cinta yang abadi. Itulah syariat tentang Quran, kitab suci kita muliakan, meminta Allah yang Maha Rahman dapat syafaatnya Al-Quran. Salatullahi wasallam ala man uhiyal Quran. Salatullahi wasallam ala man uhiyal Quran. Wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Quran. Wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan salawat syair Quran oleh anak-anak Rumah Tahfidz Quran Al-Fat dari kelas Ar-Rahman dan As-Salam. Selanjutnya yaitu prosesi Khatmil Quran wisuda santri Tahsin Junior. Putra dari Bapak Erwan Effendi, Ibu Windy Astuti Astri, Ibu Windy Tuti Astria. Nur Hadi Rizki, usia 7 tahun, Indramayu, 7 Desember 2017. Putra dari Bapak Rasma dan Ibu Tarwina. Muhammad Atala Alfariski, usia 7 tahun, Indramayu, 21 April 2017. Putra dari Bapak Carkadi
5 April 2017, putra dari Bapak Nur Rahmat SKM MS, Ibu Siska Kartika SE. Abi Uwais Al-Qarni, usia 7 tahun, Cirebon, 7 Mei 2017, putra dari Bapak Firman dan Ibu Nini. Raditya Almaika Pradana, usia 7 tahun, Cirebon, 15 September 2017, putra dari Bapak Rizal Septianda AMD dan Ibu Abed Rizky Murnia Gusti PS 4. Al-Tair Hikam Wiranegara, usia 5 tahun, Cirebon, 25 Oktober 2018, putra dari Bapak Dea Desita Escape Nurse, Ibu Wirana ST. Zain Ibrahim, usia 5 tahun, Indramayu, 20 Juli 2018, putra dari Bapak Hangga Kusuma Heriawan SH dan Ibu Anissa Soleha SPD. Raihanun Nashwa Atira Rosefa, usia 6 tahun, Indramayu, 27 Maret 2018, putri dari Bapak Syekh Farhan Rabbani SPMM dan Ibu Rosmiati SS. Wisuda Santri Tafid Junior akan membacakan surat Maryam dari ayat 30 sampai 35, dilanjut dengan doa khatmil Quran. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Zalika Isa ibnu Maryam. Zalika Isa ibnu Maryam. Qaulal haqqil ladzi fihi yantarun. Ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanah. Idza qada amran fa'innama yaqulu lahu kun fayakun. Sadaqallahul azim. Alamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran.
alhulana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Itulah tadi penampilan wisuda santri Tahsin Junior. Semoga anak-anak tadi menjadi wasilah kita ke surga. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu prosesi Khatmil Quran santri Hafiz Juz 30. Bapak Ibu para hadirin, inilah para wisudawan wisudawati santri Hafiz kelas reguler usia SD yang telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan menguasai dasar-dasar hukum ilmu tajwid. Putri dari Bapak Dul Saki dan Ibu Yuyun Nailufar. Hansa Tabina Az-Zahra Indramayu 3 Maret 2012. Putri dari Bapak Erwan Effendi dan Ibu Windy Tuti Astria. Nadine Zia Ahadilsyah Indramayu 9 Oktober 2011. Putri dari Bapak Dul Muin dan Ibu Iswati. Wisuda
Membedah hukum tajwid dan hafalan surat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون صدق الله العظيم. Membedah hukum tajwid surat Al-Baqarah ayat 7 oleh Ananda Syuhada Zamzami. Khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu bacaan tafkhim karena adalah pada Allah huruf sebelumnya berharakat fathah. Ala bacaan mad badal. Qulu bacaan mad tabi'i. Bihim wa bacaan izhar syafawi karena mim sukun bertemu huruf waw. Wa ala sam'ihim wa ala bacaan mad badal. Sam'ihim bacaan izhar syafawi karena mim sukun bertemu huruf ain. Wa ala absarihim ghishawah wa ala bacaan mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu huruf hamzah dalam dua kalimat. Absa bacaan qalqalah dan mad tabi'i. Rihin ri bacaan izhar syafawi karena mim sukun bertemu huruf ghain. Risya bacaan mad tabi'i. Watung walahum adzabun adzim. Watung bacaan idgham biguna karena domatain bertemu huruf waw. Walahum bacaan
idhar syafawi karena mim sukun bertemu huruf ain. Azabun azim, azab bacaan mat tabi'i, bun bacaan izhar halqi karena domatain bertemu huruf ain. Azim bacaan mad arid li sukun karena mat tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Membedah hukum tajwid surat Al-Baqarah ayat 8 oleh Ananda Muhammad Jibril Al-Basir. Wa minan nasi may yaqul, wa minan bacaan alif lam syamsiah dan gunna. May yaqul ada bacaan idgham bi gunna karena sukun bertemu ya. Bacaan matobi. Lu amanna billah. Bacaan mad badal. Manna bacaan gunna. Billah bacaan tarki karena lafaz Allah huruf sebelumnya berharokat kasrah. Wabil yaumil akhir, wabil bacaan alif lam qamariyah, yaum bacaan din, mil ada bacaan alif lam qamariyah, bacaan mad badal. Wa ma hum bimu'minin, wa ma bacaan mad tabi'i, hum bimu ada bacaan ikhfa syafawi karena mim sukun bertemu dengan huruf fa. Bimu'minin bacaan mad arid disukun karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Membedah hukum tajwid surat Al-Baqarah ayat 9 oleh Ananda Mahira Pregiwa Said. Yukhadi'una Allaha, bacaan mad tabi'i, di'una bacaan mad tabi'i, unallaha bacaan lafaz Allah tafkhim karena lafaz Allah huruf sebelumnya berharokat fathah. Allaha walladzina amanu, walladzi bacaan alif lam syamsiyah, walladzina bacaan mad tabi'i, walladzina bacaan mad tabi'i, manu bacaan mad tabi'i, wa ma yahda'un, wa ma bacaan mad tabi'i, yahda'una bacaan mad tabi'i, una ila anfusahum, illa bacaan mad jaiz munfasil karena mad bertemu huruf alif dalam dua kalimat. Anfu bacaan ikhfa hakiki karena nun sukun bertemu dengan huruf fa. Anfusahum wa bacaan izhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan huruf waw. Wa ma bacaan latobi'i, yash'urun bacaan mad arid disukun karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Membedah hukum tajwid surat Al-Baqarah ayat 10 oleh Ananda Hansa Tabina Az-Zahra. Fi qulubihim marad, fi bacaan matabi'i, qulu bacaan matabi'i, bihim marad bacaan idgham mimi karena mim sukun bertemu dengan huruf mim. Maradun kaza bacaan ikhfa hakiki karena domat yang bertemu dengan huruf fa. Kaza matabi'i, lahumullahu bacaan tafhim karena sebelum lafaz Allah ada huruf berharokat dhammah. Marodo bacaan mad iwad, walahum azabun alim, walahum bacaan izhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan huruf ain. Pada mad tabi'i bun alim bacaan izhar halqi karena domaten bertemu dengan huruf alif. Alimun bima kanu yakzibun, alimun bima bacaan matabi'i dan iklab karena domaten bertemu dengan huruf ba. Bima bacaan matabi'i, kanu bacaan matabi'i, yakzibun bacaan marali disukun karena matabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Membedah hukum tajwid surat Al-Baqarah ayat 11
oleh Ananda Nadine Zia Ahadinsyah. Wa idza bacaan matobi'i, kila bacaan matobi'i, lahum bacaan idhar syafawi karena min sukun bertemu lam. La tufsidu fil ard, la bacaan matobi'i, tufsidu bacaan matobi'i, fil bacaan alif lam qamariyah karena lamnya dibaca jelas. Ardi bacaan tafkim karena sebelum ro sukun, sebelum ro berharokat fathah dan sesudah ro huruf isti'la adalah huruf isti'la, yaitu huruf dot, sehingga ro dibaca tafkim. Qalu innama nahnu muslihun. Ko bacaan matobi, lu bacaan majais munfasil karena matobi'i bertemu alif dalam dua kalimat. Inna bacaan guna, ma bacaan matobi'i, nahnu muslihun bacaan mad arif disukun karena matobi'i bertemu huruf yang disukunkan karena wakof. Pembacaan hafalan surat. Surat An-Naba akan dihafalkan oleh Ananda Mahira Pregiwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba.
إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Selanjutnya, surat An-Nazi'at akan dihafalkan oleh Ananda Hansa Tabina Az-Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nasitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yawma tarjufur rajifah fasbauha radifah qulubun yawmaidhin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. Selanjutnya, surat Abasa akan dihafalkan oleh Ananda Syuhada Zamzami. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kalla innaha tadhkirah wa man jaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi shay'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'aqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amara falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa
فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Surat At-Takwir akan dihafalkan oleh Ananda Nadine Zia Ahadilsyah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru quttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril khunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim fi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thumma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrun lil 'alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyaa'una illa ay yasha'a Allahu rabbul 'alamin. Surat Al-Infitor akan dihafalkan oleh Ananda Muhammad Jibril Al-Basit. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak alla bal tukazzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah
الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Pasti ada yang
penampilan dari khotimin dan khotimat tahfidz juz 30. Selanjutnya yaitu penampilan dari kelas Al-Qudus dan As-Salam. Beri tepuk tangannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Fil artinya gajah. Surat yang ke-105 terdiri dari 5 ayat, termasuk surat Makkiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap pasukan bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia. Wa arsala alaihim tairan ababil. Dan Dia kirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bijaratim min sijil. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ular. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selanjutnya tausiah pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Karim SPDI. Kepada beliau, waktu dan tempatnya kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka wa naskuruka ya Allah ya dzal jalali wal ikram alladzi ala ma an'amta lana min dinil Islam wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabil kiram amma ba'du. Faqala azza min qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati guru kita semua, Bapak Kiai Haji Saifuddin Zikri. Yang saya hormati asatidah, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus anak-anak sekalian yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Mudah-mudahan bisa sampai paling lama 10 menit. Mengulang yang sudah saya sampaikan pada kegiatan seperti ini di masjid sana, yaitu qaul dari Ibnul Qayyim Az-Jauziyah. Nanti dihafal Bu. Satu, judulnya adalah, ceramah singkat ini judulnya adalah fikir itu pelita hati. Diulangi apa? Fikir itu pelita hati. Jadi pikiran itulah yang kemudian menerangi daripada hati. Karena semua perbuatan, semua ucapan bahkan karakter manusia sebenarnya diawali dari pikiran. Maka kata Ibnul Qayyim Az-Jauziyah, satu, jaga pikiranmu. Diulangi, jaga pikiranmu, karena pikiran akan melahirkan ucapan. Maka tidak akan jauh berbeda ucapan dengan yang ada di pikiran. Seseorang tidak akan mungkin bercerita tentang gajah kalau di otaknya sedang berpikir tentang buah-buahan. Tidak akan bisa, karena itu pasti tidak nyambung, tidak akan tersampaikan oleh lisan. Maka hati-hati berpikir. Kalau pikiran kita jahat, maka insya Allah yang keluar adalah kalimat-kalimat jahat. Kalau yang ada di pikiran kita adalah kalimat-kalimat yang baik, pikiran-pikiran yang baik, maka akan keluar perkataan-perkataan yang baik, yang indah-indah. Diulangi, satu, jaga pikiranmu, karena pikiran akan melahirkan ucapan. Pinter. Nanti dites setelah ini, ada hadiah dari panitia. Iya beneran, bener. Yang kedua, jaga lisanmu, ucapanmu dijaga, karena dari ucapan akan melahirkan tindakan. Maka ada istilah bahasa menunjukkan bangsa. Kalau pengen seseorang pengen melihat kelakuannya, lihat saja gaya bicaranya. Kalau bicaranya sopan, bicaranya bagus-bagus, maka insya Allah tindakannya, perbuatannya tidak akan jauh dari ucapan. Dua apa tadi Bu? Jaga ucapanmu, karena ucapan akan melahirkan tindakan. Yang ketiga, jaga tindakanmu. Perbuatan sehari-hari yang sepele-sepele itu jangan dianggap sepele, harus disesuaikan dengan kaidah-kaidah hukum Islam, kebiasaan-kebiasaan hukum Islam. Contoh,
Jangan dianggap sepele kalau kemudian minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri. Kebiasaannya sepele, kadergah minum, kadergah makan, kadergah memakai baju. Memakai baju juga harus dibiasakan. Apa dulu? Masukkan dulu tangan kanan dan seterusnya. Makan juga dengan tangan kanan. Begitu pun dengan minum dan seterusnya, ada aturannya. Itu yang harus dijaga. Karena apa? Karena dari perbuatan-perbuatan yang kecil-kecil itu dalam bentuk harian akan menimbulkan habit, arti kebiasaan. Kebiasaan bisa timbul dari perbuatan-perbuatan harian itu. So, bapak ngelatih anak masuk ke rumah siapapun lepas sendal. Maka ketika dia masuk rumah kosong sekalipun, tetap anak itu akan melepaskan sendal. Kenapa? Sudah terbiasa. Paham, Bu? Maka ayo dibiasakan anak-anak kita melakukan hal yang baik-baik. Yang berikutnya, yang keberapa ini? Yang keempat ya. Jaga kebiasaan. Karena kebiasaan akan melahirkan karakter. Nah, kalau sudah jadi karakter nempel pada seseorang, maka akan amat susah sekali diobatinya. Sudah berkerak, ibarat panci mah sudah keraknya sudah begitu nempel, nggak akan cukup hanya dibasuh dengan sabun saja, harus disikat dengan sikat yang pakai sikat wajah, dan itu akan merusak dari benda itu sendiri. Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditarik mundur, karakter seseorang bisa terbentuk dari kebiasaan. Pinter. Diulangi. Karakter seseorang bisa terbentuk dari kebiasaan. Kebiasaan seseorang bisa terbentuk dari tindakan harian. Tindakan harian bisa terbentuk dari lisan atau ucapan. Ucapan bisa terbentuk dari pikiran. Maka sesungguhnya pikiran itu adalah motor. Pikiran itu adalah pokok. Hati-hati berpikir. Maka sering di dalam Al-Quran sering disebut afala tafakkarun, ulil albab, dan seterusnya dan seterusnya. Karena manusia itu kemuliaannya ada pada sini. Dibimbing oleh otak, dibimbing oleh pikiran. Pikiran tentu dibimbing dengan apa? Dengan hidayah agama. Baik. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bukunya Nasahibul Ibad mengatakan bahwa ayo berpikir saja, jangan berpikir yang macam-macam. Berpikir saja tentang keagungan Allah. Berpikir saja tentang kehebatan kekuasaan Allah. Berpikir tentang alam semesta. Berpikir tentang apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Berpikir tentang bagaimana Allah menciptakan sistem dunia ini sehingga berjalan dengan sendirinya. Berpikir tentang kekuasaan Allah, maka akan menimbulkan tauhid dan keyakinan. Ada urutannya, nanti dites lagi. Ulangi. Berpikir tentang kekuasaan Allah, kehebatan Allah akan menimbulkan ketauhidan yang kuat dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seseorang kemudian ingin tauhidnya kuat, maka jangan berpikir yang macam-macam, tapi berpikirlah tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam fasilitas yang Allah telah ciptakan untuk siapa? Untuk manusia. Termasuk hewan diciptakan juga untuk manusia, tumbuhan diciptakan juga untuk manusia. 2. Berpikirlah tentang ala illah, apa yang sudah Allah berikan kepada kita.
Sebab dengan berpikir bahwa Allah sudah memberikan banyak hal kepada kita, nikmat-nikmat kepada kita, fasilitas kepada kita, kelengkapan jasmani dan ruhani terhadap kita, maka akan menimbulkan rasa cinta kepada Allah dan menimbulkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ibu, apa yang sudah Allah berikan kepada kita sekarang? Ada yang bisa menyebutkan? Allah sudah berikan kita kesehatan sehingga bisa hadir, bisa duduk dengan coba ibu, kalau di belakangnya ada udun saja, ada wudun, ada bisul, bisa dengan tenang duduk? Nggak akan bisa. Lesak. Nikmat Allah berikan nikmat pada kita semua, maka akan menimbulkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kita hidayah Islam, hidayah iman. Allah berikan kepada kita kesempatan. Banyak orang tidak bisa melakukan sholat berjamaah karena apa? Tidak sempat, masih ada di jalan, masih ada di dinas, masih ada di sawah, masih ada di ladang, masih ada di pasar, susah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka kesempatan itu pun adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita kumpul di sini mendapatkan undangan kehormatan dari panitia, dari Sohibul Hajat, haflah imtihan, wisuda. Kita dapat undangan. Kalau kita tidak sehat, kalau kita tidak sempat, apa mungkin kita bisa hadir di sini? Tidak akan bisa. Pengennya mah teka, pengennya mah datang, pengen menyaksikan anak-anak kita yang luar biasa. Ibu, bapak, apa tidak sedih? Bukan sedih dalam hal jelek. Apa tidak sedih, bahagia melihat anak-anak seperti tadi? Luar biasa. Masya Allah, bisa menghafal surat, bisa mengurai tajwidnya, bisa dengan model baca kauni dan seterusnya. Luar biasa. Itu anak-anak siapa, Bu? Anak-anak ibu. Dan itu adalah karunia yang Allah berikan kepada ibu. Anak adalah titipan. Diulangi, anak adalah titipan, dan itu adalah pemberian dari Allah kepada kita. Maka kalau kita kemudian mengingat, berpikir tentang itu, berpikir tentang anak-anak kita, berpikir tentang apa yang sudah Allah berikan kepada kita semua, harta kita, kesehatan kita, dan semua kenikmatan, maka akan menimbulkan rasa makin cinta kita kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3, berpikirlah tentang janji-janji Allah. Itu saja. Janji Allah banyak. Siapa yang berbuat kebaikan akan dilipat gandakan pahala, siapa yang sedekah akan diberikan pahala, siapa yang ini, kemudian ujung-ujungnya akan diberikan kenikmatan yang luar biasa, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji-janji Allah itu banyak. Siapa yang berpuasa Ramadan akan kemudian dihapus segala dosa-dosanya dan seterusnya. Janji-janji Allah dan banyak. Dan sedekah wa'dah, janji-janji Allah itu maha benar, dan Allah tidak akan pernah meleset dengan janji-janjinya. Barang siapa yang dia berpikir tentang janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan menimbulkan perasaan berharap makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan apa? Mendapatkan bonus dari yang Allah sudah janjikan kepada kita, yaitu mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah, dengan keluarga, dengan anak-anak, insya Allah kelak akan berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ibu jelas-jelas sudah mempunyai anak-anak yang sudah luar biasa, yang pasti akan bisa mengangkat harkat derajat martabat ibu dan bapak sebagai orang tuanya, bukan hanya di dunia tapi nanti sampai di akhirat. Bukan hanya ibu ketika masih hidup bisa diangkat derajatnya oleh anak-anak yang soleh-solehah. Ibu sudah berada di kuburan, anak-anak bisa menyelamatkan ibu, menyelamatkan bapak dari kubangan siksa-siksa ahli kubur. Siksa-siksa kubur diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wasilah doa-doa dan amalan-amalan dari anak-anak kita yang soleh-soleh.
Banyak hadis yang mengatakan orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa-siksa kubur. Banyak hadis-hadis yang menerangkan orang-orang yang kemudian diangkat derajatnya tinggi-tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia mempunyai anak-anak yang di dunianya yang masih hidup, dan kemudian dia berdoa dan kemudian berbuat yang baik-baik untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Maka harus bahagia, harus bangga, dan harus punya semangat lagi untuk bisa menggiring anak-anak kita. Bukan hanya melepas begitu saja, mangkat ngaji los, beli mangkat maksa bodoh. Ibu, jangan seperti itu, karena ini adalah celengannya ibu. Ibu mati, saya mati, bapak mati, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya 3 yang dinanti-nantikan ibu dalam kuburannya. Di antaranya adalah waladun solihun yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua. Dilanjut, berfikirlah tentang apa? Berfikirlah tentang siksa-siksa Allah. Banyak siksa-siksa Allah, ancaman-ancaman Allah dalam Al-Quran banyak sekali. Orang yang tidak sholat akan diancam seperti ini. Orang yang tidak melakukan kebaikan, orang yang tidak berzakat, orang yang mengabaikan amanat-amanat Allah, orang yang tidak mendidik anak-anaknya, nanti akan ada siksa-siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpikir akan siksa Allah, maka dia akan menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut bapak, takut ibu terhadap hewan, berbeda dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu takut kepada ular, apa yang ibu lakukan? Lari. Ibu takut kepada harimau, apa yang ibu lakukan? Lari menjauh. Ibu takut kepada manusia, apa yang dilakukan? Menghindar dari manusia itu. Tetapi ketika ibu dan bapak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendekat, makin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungannya, minta ampunannya dari semua bahaya-bahaya yang akan mengancam, dari ancaman-ancaman, minta diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, berfikirlah tentang diri, apa yang sudah aku lakukan ini ya Allah untuk bekal ulang kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berfikir seperti itu akan menimbulkan ghairah, menimbulkan hayat, kehidupan, akan hidup batinnya, akan hidup jiwanya. Untuk apa? Untuk berbuat sesuatu yang baik-baik. Untuk apa? Untuk kehidupan saya nanti, kehidupan kita semua nanti di akhir kelak. Karena sesungguhnya kehidupan di dunia hanyalah sementara. Kita sedang bekerja, sedang menanam pohon, sedang mengarik panen. Barang siapa yang rajin memanen di dunia ini, dia akan pulang dengan membawa hasil panenannya yang baik. Fa insya Allah, mudah-mudahan semua yang sudah kita lakukan semuanya bernuansa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja barangkali yang sampai saya sampaikan. Intinya adalah semuanya bermuara di pikiran. Berfikirlah yang baik-baik agar menghasilkan ucapan, tindakan, perbuatan, dan kemudian siap untuk pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala ketika dipanggil inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tidak memakai kata bahasa dengan penggunaan laki-laki. Kalau laki-laki irji, pulanglah kalian, irji, tapi menggunakannya halus, irji'i, pulanglah kalian. Itu adalah kaidah yang digunakan dalam untuk digunakan kepada domir perempuan. Irji laki-laki, irji'i perempuan. Sampai halusnya Allah memperlakukan, memanggil orang-orang yang begitu hatinya sudah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dipanggil dengan lembut dan masuklah kalian ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berkumpul dengan sanak, famili, keluarga, anak-anak kita tercinta. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
diserahkan kepada Bapak Al-Ustadz Abdul Karim SPDI. Acara selanjutnya prosesi wisuda Tafidz Juz 30.